지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak ya, Atika Melani dengan NIM 0501219011 ya, dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4B. Di video kali ini, kakak akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Matematika Sekolah Dasar 2 dengan dosen pengampun Ibu Naufala Nuraya, MPD. Oke? Jangan lupa adik-adik untuk disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Lemes ah? Ulang lagi coba. Gimana nih? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, pada hari ini ya, pada pembelajaran matematika hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang konsep dasar titik, garis, dan bidang. Tapi sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih. Wahyu, silakan pimpin doanya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah berdoa. Ibu mau cek absen dulu nih, kehadiran nih ya. Yang pertama, Imran, ada nggak? Ibu. Wahyu, Bir. Sri, Yasmin, Sabina, Sepia, Salia, izin atau apa nih? Oh, Alfa. Oke, terus satunya sama Dinda? Izin, oke. Nanti kalau yang Alfa nanti dikasih tahu dulu, nanti dikasih tahu ya pembelajaran hari ini apa ya, anak ya. Oke, kalau begitu kita memasuki materinya ya. Tujuan pembelajaran atau video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang konsep dasar titik, garis, bidang pada bangun data. Ya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu nih apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Nah, simak ya. Titik itu tidak dapat didefinisikan dan tidak memiliki ukuran dan disimbolkan dengan tanda nokta. Dan biasanya titik juga memiliki nama yang menggunakan huruf kapital. Biasanya A besar, B besar, C besar. Contohnya seperti apa? Nih, tanda nokta itu seperti ini. Titik dan diberi nama huruf kapital atau huruf besar, misalnya A. Jadi namanya titik A. Kemudian yang kedua itu ada garis. Garis itu apa sih? Sama halnya dengan titik, garis juga tidak dapat didefinisikan loh anak-anak. Ya, garis itu merupakan himpunan dari titik-titik yang jumlah anggota titik-titiknya itu lebih dari satu. Kayak gimana Bu? Contoh, tadi Ibu beri satu titik ya. Ada satu titik, kemudian Ibu akan membuat lagi satu titik. Kedua titik ini apabila dihubungkan itu akan menjadi sebuah garis. Inilah yang dinamakan garis. Nanti yang namanya garis ini arahnya berlawanan, ciri yang pertama. Kemudian nama sebuah garis itu kita bisa menggunakan huruf kapital. AB ya, ini namanya garis AB menggunakan huruf kapital, atau kita juga bisa menggunakan huruf kecil, misalnya garis A seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya bidang. Nah, bidang itu dari satu titik, dua titik menjadi garis, kemudian ada lagi titik. Misalkan Ibu titiknya taruh mana ya? Taruh atas aja deh. Taruh atas ya. Terus Ibu sambungkan, Ibu hubungkan titiknya. Sepertinya anak-anak. Nah, ini akan menjadi sebuah bidang. Kemudian gimana untuk membuat suatu bidang? Apa yang diperlukan? Untuk membuat sebuah bidang minimal kita harus membuat 3 titik atau tiga garis. Nah, inilah yang disebut dengan bidang. Namanya seperti apa? Ketika ada garis AB, kemudian kita beri nama lagi
Bidangnya namanya A, B, C. Inilah yang dinamakan bidang terbentuk dari minimal 3 titik atau 3 garis. Yang ini namanya bidang segitiga. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam titik, garis, dan bidang. Ya anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang macam-macam titik. Sebenarnya macam-macam titik itu ada banyak ya variasinya. Cuma Ibu di sini hanya akan menjelaskan 3 macam-macam titik, yaitu ada titik bagi suatu garis ya, kemudian ada titik potong dan juga ada titik invariat. Bedanya apa sih? Yang pertama coba dilihat ya, titik bagi suatu garis ya. Titik bagi suatu garis itu adalah titik yang membagi sebuah garis menjadi 2 bagian sama besar. Coba perhatikan ya, garis A, C, B ya. Ada berapa titik? Ada 3 titik. Nah, titik yang titik baginya itu ada di mana? Titik baginya itu ada di C. Kenapa? Titik C itu membagi garis AB menjadi 2 bagian sama besar. Ya, menjadi 2 bagian sama besar, yaitu segmen AC dan CB. Ini yang dinamakan titik bagi suatu garis ya. Ini titik C-nya itu sebagai titik baginya. Kemudian yang kedua itu ada titik potong. Nah, kalau titik potong ini terbentuk jika 2 buah garis ya atau lebih berpotongan di satu titik. Titik yang terbentuk disebut titik potong. Misalnya ada 2 garis ini ya. Ada 2 garis saling berpotongan, berpotongan. Kemudian titik tengahnya itu titik potongnya. Itu disebut sebagai titik potong. Kemudian ada titik invariat. Nah, titik invariat itu disebut juga titik simetri, adalah titik yang menjadi pangkal garis simetri yang membagi sebuah bangun menjadi 2 bagian sama besar. Coba perhatikan nih. Ini ada bidang apa nih namanya nih? Ini ada bidang apa anak-anak? Ini benar ya, ada bidang Segitiga, salah segi 4. Nah, segi 4. Ayo ya, ini ada bidang segi 4. Namanya A, B, C, D. Ya, coba lihat. Ada bidang segi 4. Nah, garis simetrinya yang mana coba? Ini ya, garis simetrinya Antara E sama F, Bu. Iya, benar banget ya, garis simetrinya E dan F. Nah, nih garis E sama F, nah titiknya yang mana coba? Ya, titiknya yang mana? Yang E. Titiknya oke benar, titiknya Yes, pinter ternyata ya. dengan F. Nah ini, jadi titik invariat itu adalah titik ya, titik simetri ya, atau titik simetri yang membagi sebuah bangun menjadi 2 bagian sama besar dan ada titik simetrinya. Ini namanya titik invariat. Kemudian ada macam-macam bidang ya. Macam-macam bidang sebenarnya juga ada beberapa ya, tapi kakak mencontohkan ada 4 saja ya. Yang pertama itu ada garis bagi ya. Garis bagi itu adalah garis yang membagi sebuah sudut suatu bangun menjadi 2 bagian sama besar. Misalnya ada segitiga nih, kalau tulis segitiga ya. Ada segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki, misalkan ini A, B, C ya. Nah, garis yang membagi sebuah sudut suatu bangun menjadi 2 bagian sama besar. Sudutnya yang dibagi ya, berarti kita ambil dari mana nih? Dari sini garisnya nih dibagi ya supaya sama besar. Nih. Nah, ini yang dinamakan garis bagi, yaitu membagi menjadi garis ya menjadi 2 bagian, sudutnya itu supaya sama besar. Nih sudut ini sama besar, namanya garis bagi. Kemudian ada garis berat. Nah, kalau garis berat itu adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut bangun tua dan membagi sisi yang di hadapan sudut itu menjadi 2 bagian sama besar. Ya, sama kayak ini yang kita bikin segitiga. Misalkan ada segitiga ya sama sisi ini ya. Ada segitiga yang disatukan sama sisi namanya A, B, C ya. Membagi gimana bangun tua dan membagi sisi yang di hadapan sudut itu menjadi sama besar. Ambilnya dari mana berarti ini? Dari sisinya ya, dari sisi ke sini nih. Tuh, sama aja sebenarnya ya. Cuma ini sisinya. Dan kita lihat sisinya
garis sejajar. Gimana ya contohnya di sini misalkan ya. Nih ada dua garis. Nah, ini yang dinamakan dengan garis sejajar. Garisnya sejajar, tidak memotong dan ada pada suatu bangun datar. Kemudian yang keempat ada garis tegak lurus. Nah, garis tegak lurus itu garis yang membentuk sudut 90 derajat terhadap garis lainnya. Misalnya gimana nih? Ya di sini nih. Garis tegak lurus, misalnya ada garis tegak lurus. Tuh, ya. Garis tegak lurus seperti ini. Tegak lurus dan membentuk sudutnya itu berapa? 90 derajat. Tuh, garis tegak lurus. Biasanya ini ada di bidangnya itu bidang segitiga siku-siku. Yang ketiga, kemudian itu ada bidang. Kalau macam-macam yang bidang tadi ya saya dijelaskan di poin pertama itu ada bidang segitiga, bidang segi 4, bidang segi 5 dan bidang yang lainnya ya. Oke, gimana nih anak-anak, udah paham? Paham Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu tutup ya pembelajaran di hari ini mengenai konsep dasar titik, garis, dan bidang. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.